Oke teman-teman, jadi ketika kami membangun staking origin di awal, strategi-strategi yang kami lakukan itu dalam bentuk sederhana ya. Dan ketika kami mencapai apa yang kami impikan dengan membangun staking origin ini dan fokus ya, sehingga apa yang kami capai saat ini menjadi ranking V5, dan itulah yang mengantarkan kami mendapatkan passive income. Jadi ketika apa yang sudah Anda dapatkan dan Anda ingin melakukan sesuatu hal yang baru, itu semua pilihannya. Ketika Anda ingin memutarkan uang Anda, pilihan di tangan Anda. Salah satu tempat kami memutarkan uang kami adalah di staking origin, karena benar-benar transaksinya full blockchain. Nah, jadi ini salah satu hasil ya yang kita dapatkan, yang kami dapatkan pada waktu 21 LGNS ya. Caranya kita klaim ya. Klaim untuk masuk ke turbin, kita bisa memilih harga yang lebih murah, konfirmasi. Setelah itu dia hasilnya masuk ke spiderweb. Jadi kita ke garis 3 kiri atas, kita ke turbin. Jadi ada 68,4 yang 44 yang harus diparkirkan ya. Dan ini adalah yang sudah diparkirkan teman-teman ya. Jadi teman-teman, tempat kami memutarkan uang saat ini ya, selain di LGNS ya, kami taruh di Binance dan kami taruh di exchanger baru namanya Jucoin. Jadi yaitu pilihan untuk memutarkan uang. Teman-teman bebas mau di mana aja, mau di BO, mau apapun teman-teman lakukan. Oke. Sekarang kita mesti parkirkan ini, kita butuh DAI. Jadi kita klaim dulu ini 22 LGNS. Ya. Yang 26. Jadi putarlah uang Anda di tempat yang benar ya. Jadi jangan putar di tiruan origin yang itu rata-rata dimiliki oleh bos-bosnya money game yang ada di kawasan Asia Tenggara. Oke, ini kita klaim lagi teman-teman. Jadi kita parkirkan ya. Jadi kalau kami menaruh uang selain di Binance, sekarang di exchanger Jucoin gitu ya, tempat dimana kami memutarkan uang kami setelah di origin. Nah sekarang di origin pun uangnya tetap kami putarkan teman-teman ya. Jadi ini 68,44. Caranya gimana? Nah, ketika kita markirkan, kita membutuhkan DAI, ada potongan. Jadi 66,44 itu tambah 5%. Karena kalau nggak tambah 5%, nanti dia justru terpotong, tidak semua terparkir. Tambah 5%, jadi kami butuh 69, kami genapin 70 aja ya. Karena 70 kita ke sini ya. Karena kami sudah ada yang dari parkiran tadi nih 158 teman-teman ya, 158. Jadi kami nggak perlu pakai dari modal, akun kami ya. Jadi 158 ini kami butuhkan 70 aja. Kita klik, saya senangnya swipe di sini ya, karena kalau di bawah agak beda. Jadi saya familiarnya di sini swipe-nya ya, di buy sini ya, kita buy DAI ya dari LGNS, kita keluarkan 70 ya. Jadi kurang lebih untuk markirkan ini butuh 1320, nanti dipotong 5%. Nah, kita lakukan swap teman-teman. Jadi dengan income kami yang saat ini di staking origin seperti ini, tidak akan pernah kami tinggalkan ya. Karena income sebesar itu ya, Anda gaji 20 juta aja Anda kerjakan mati-matian tiap bulan ya. Oke, setelah itu ini sudah terpotong ya, 1320 menjadi 1254 ya. Itu keuntungan daripada developer. Jadi developer tidak bisa merampok uang kita, karena wallet pool itu algoritmanya developer nggak bisa mengambil ya, hanya yang punya saldo yang bisa mengambil. Jadi setiap kita parkirkan dia dapat, dan dari hasil bisnis tim kita dan kita withdraw dia dapat ya. Oke, sekarang untuk biaya parkir ini kurang lebih sekitar, teman-teman, kita klik. Jadi sekitar berapa nih untuk 68,44 nih. Nah, jadi pun ini baru ketarik juga 65, jadi nggak presisi juga ya. Jadi oke, kita klik. Nah, sisanya kita bisa parkirkan lagi ya. Jadi lebih aman dana kita berada di dalam suatu
staking yang menggunakan smart contract daripada staking yang dikuasain oleh developer, teman-teman ya. Ada 2,4 ini kita perlu lagi untuk parkirkan 2,4 sekitar 3 LGNS saja. Jadi seperti inilah. Nah, jadi komisi dari Spiderweb dan dari ranking DAO itu kita parkirkan dulu 24 jam. Setelah diparkirkan baru kita panen. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang ada 191 yang sudah standby, mau diapain, mau ditarik atau mau digulung. Sekarang kita klik lagi yang ini ya, jadi participate ya. Jadi kurang lebih sekitar nambah lagi nanti ya. Jadi dia secara otomatis setelah diparkirkan dan ini berubah menjadi LGNS. Jadi tadi 191 menjadi ke stick lagi kita menjadi 193. Teman-teman bisa lihat ya, 193. Nah, 193 ngapain? Dana kami yang di Binance saat ini sudah kami gulung ke exchanger Jucoin, exchanger yang volume transaksinya 100 kali lipat dibandingkan transaksi Indodax ya. Dan tadinya kami parkirkan cantik aja di Binance ya, paling kami cuman loan kan. Nanti sekarang dan kami sudah berputar di situ ya, yang ada di Binance kami sudah geser, tapi yang ada di account kami lakukan compounding ya, karena kami ingin membeli sesuatu yang nilainya kurang lebih 2,4 miliar. Jadi nggak main-main teman-teman ya. Jadi nggak ada cerita yang katanya saya meninggalkan staking origin. Wah, itu gila namanya. Hanya orang bodoh yang meninggalkan penghasilan kurang lebih hampir 2 miliar lebih. Jadi teman-teman kita klik stake ya. Saya screenshot dulu before dan afternya. Ini before ya. Oke, saya klik dulu ini di before. Saldo sebelum di top up. Kan kami akan top up kurang lebih 193. Klik stake. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Betul-betul kami gulung habis, nggak mikir harga berapapun, hajar ya, karena di staking kita nggak bisa milih-milih harga ya, karena kalau kita unstake duit kita nggak bekerja. Sekarang after ya udah 100.000 ya, 100.800 ya. Jadi yang kami tadi lakukan stake tadi teman-teman ya, kita bisa lihat historinya tadi 190 ya. Kita klik ini refresh ya di bawah ini. 193 ini benar-benar dana kita masuk ke wallet pool ya. Jadi 193 itu berapa ya? Akun kami adalah B06D ya, melewati 5341 ya, senilai berapa? 193 itu 3.653. Statusnya masih di LGNS ya. Jadi proses dari LGNS ke stick ya, ke SLGNS itu melewati beberapa wallet teman-teman ya. Jadi dari 5341 melewati wallet 51 BFC. Nah, ini ya pintu wallet daripada wallet pool ya, 51 BFC, dan inilah wallet pool. Jadi kalau yang terlihat di DEX Screener itu adalah 511 BFC ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, 1 BFC, saya selalu ngomong 4 digit belakang, 51 BFC, 1 BFC ya. Ini teman-teman begitu biasa ngelihat di DEX Screener ya, ini transaksi jual beli, teman-teman klik yang holder ya. Jadi yang holder ini teman-teman klik ya. Nah, di sini terlihat ya, di sini benar-benar terlihat. Ini teman-teman ya, 80% holder ya, yang terlihat dari DEX Screener ini itu dimiliki oleh siapa? Banyak orang milik developer, itu nggak pintar. Terlihat di sini 51 ya, 1 BFC ya. Jadi ini yang dinamakan wallet pool ya. Jadi wallet pool ini ya nilainya 1,9 billion, 1,9 miliar dolar. Jadi teman-teman bisa lihat ya, 1,9 miliar dolar. Nah, ini yang dimiliki oleh yang namanya di wallet pool. Jadi pintu masuknya terlihat di sini, wallet poolnya di sini. Ini pintu masuk wallet pool. Jadi jelas teman-teman ya, dana yang Anda stakingkan ini benar-benar aman, tidak bisa dikuasain oleh developer, dan developer tidak bisa berperan di dalam staking origin ini.
karena benar-benar full blockchain. Kalau ada staking yang mengaku full blockchain tapi koinnya limited supply atau dibuat oleh developer, itu namanya bukan full blockchain ya. Jadi kalau dia masih mengatakan full blockchain, itu tipu-tipu.com gitu ya, yang niatnya banyak ya. Oke, saya pause dulu. Saya pause teman-teman ya. Jadi begitu diklik ya di wallet pool ini, jelas ya. Sorry, sedikit jatuh ke bawah. Saya mau tunjukin kursor 57 detik yang lalu, claim, stake gitu ya, redeem. Jadi claim itu unstake ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan out ya. Jadi ini claim itu adalah unstake ya, out ya. Nah, jadi seperti ini. Hanya saja di Polygon Scan ya, yang membaca transaksi semua jaringan di jaringan Polygon, itu hanya bisa baca sampai 100.000 transaksi. Nah, sebenarnya ini semua 100.000 ini satu baris 25 dikalikan 4.000 halaman sama dengan 100.000. Dan yang bisa menampilkan 100.000. Jadi kalau teman-teman mau melihat ya seluruh transaksi dalam 24 jam, klik yang ini. Ya, teman-teman klik. Nah, ini bisa terlihat ya. Nah, jadi ternyata transaksinya sudah per 24 jam tuh 15 juta transaksi ya, yang bisa di showing, ditunjukin oleh Polygon Scan itu adalah 100.000 transaksi. Nah, yang terpenting di sini adalah algoritmanya daripada wallet pool. Karena algoritma wallet pool dari Staking Origin yang pertama terkenal di dunia, sebenarnya yang awalnya adalah Olympus, itu adalah pemilik account yang punya saldo yang bisa withdraw. Yang tidak punya saldo yang nggak bisa withdraw gitu. Apalagi yang bukan pemilik account. Dan developer tidak bisa withdraw. Ini keamanan. Jadi kalau ada suatu staking juga punya wallet pool, tapi Anda nggak bisa tahu algoritmanya. Niru untuk buka Origin, tapi wallet poolnya dia bisa begal. Kalau di Origin nggak bisa, karena algoritma seperti itu. Itu yang terjadi pada wallet pool di Bitcoin ya, 21 juta Satoshi buat 1 jutanya ada di wallet pribadinya Satoshi dan 20 jutanya di wallet pool. Nah, algoritma di wallet poolnya, kalaupun hari ini Satoshi hidup, itu Satoshi juga nggak bisa ngambil 1 BTC pun. Algoritmanya hanya bisa ditambang. Nah, jadi suatu project real crypto ketika diciptakan yang niru banyak. Seperti Staking Origin ketika diciptakan yang niru banyak. Tapi ketika dia ada wallet pool pun, Anda nggak tahu itu algoritmanya seperti apa. Yang jelas, ketika tiruan dibuat, tujuannya ngerampok gitu. Jadi yang bodoh-bodoh yang nggak ngerti akan mengikuti di situ, tapi endingnya nanti akan dirampok. Itu teman-teman perlu diketahui ya. Jadi karena yang niru, yang buat adalah mafia-mafia BU ya, yang hari ini akhirnya Origin sukses, dia ikutin cara Origin. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa melihat ya. Ini teman-teman ya, saya punya data. Sekarang ini 1,9 billion, tadi kan 1,9 billion. Kita lihat di sini ya. Jadi benar-benar 1,9 billion. Ini namanya data on chain, semua bisa dicek. Jadi kalau ada sesuatu yang mirip banget seperti Origin dan ngaku-ngaku dari developer Origin, cara mengenalkan dia sudah nipu gitu. Apalagi berikutnya. Dan yang paling bahaya adalah di wallet pool itu ya. Dunia tahu bahwa wallet pool Origin adalah developer nggak bisa withdraw. Nah, yang kedua teman-teman bisa lihat ya, data ini 1,9 billion, benar ya data on chain-nya 1,9 billion ya. Di sini teman-teman bisa lihat 1,9 billion. Teman-teman bisa lihat yang luar biasa, ada kejadian yang terjadi. Karena yang meniru Origin ini untuk Asia Tenggara mungkin ada beberapa nama gitu ya. Yang di India lagi, yang di Amerika, yang di Eropa yang kita nggak lihat gitu, yang di Cina gitu, dan yang di Korea dan tempat lain itu ada ribuan yang meniru Origin. Ya ada tujuannya 90% ya menggarap lah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang dana itu balik lagi ke Origin ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, hari ini tanggal kurang lebih sekitar 20 Junian lebih ya. Nah, saya mau tunjukin data. Teman-teman, mitra saya Ibu Erna itu bergabung, kebetulan ada bukti dan screenshotnya. Jadi saya tunjukin ini ya.
Dia bergabung tanggal berapa? Tanggal 11 April 2025, 2 bulan yang lalu ya. Nah, 11 April, 11 Mei, 11 Juni. Sekarang 20 Junian ya. Jadi 2 bulan 10 hari yang lalu. Saat itu teman-teman bisa lihat total deposit dunia ini adalah 562 juta dolar. Jadi 562 juta dolar itu tercetak dari tanggal 1 Maret 2024 pertama kali Staking Origin diluncurkan sampai tanggal 1 April 2025, 1 tahun 1 bulan, itu hanya mencetak kurang lebih 562 juta US dollar ya. 562 juta US dollar ya. Itu sama dengan dikalikan dengan 16.500, kita bulatkan 9,2 triliun, 1, 2, 3, 4 dalam 1 tahun. Staking yang lain ya nggak ketemu lah ya. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini ya, sekarang sudah menjadi 1,9 miliar dolar ya, 1 miliar 920 juta dolar. Hanya dalam 2 bulan dana itu kembali ke Origin ya. Kita bisa lihat ya, yang tadinya 562 juta jadi 1 miliar 920 juta ya. 1 miliar 927 juta, kita bulatin 1 miliar 927 juta itu masuk hanya dalam 2 bulan, comeback lagi ya. Jadi yang tadi yang untung Origin diambil dimasukin ke tiruan-tiruan Origin, teman-teman bisa lihat 562 juta ya. 562 juta dolar ya. Yang tadi ya dari awal ambil ikut tiruan-tiruan Origin ya, banding-banding, dan akhirnya mereka tahu, sekarang mereka comeback hanya dalam 2 bulan itu masuk dana 1,3 miliar dolar dikalikan dengan 16.500. Yang tadinya dana di Origin 9 triliun dolar, sekarang masuk dana kurang lebih dalam 2 bulan 1, 2, 3, 4 225 juta dolar. Kenapa itu terjadi? Karena fenomena ya tiruan-tiruan Origin yang tadi untuk merampok tadi sudah goyang, dan akhirnya para yang pintar tarik dana masuk lagi ke Origin. Ini data real yang nggak bisa terbantahkan. 1,9 miliar dolar, 1,9 billion ya. Kalau kita lihat di Dex Screener, ini dia 1,9 billion. Jadi teman-teman harus cerdas dikit. Jangan ngambil tiruan-tiruan Origin. Tapi kalau project crypto yang baru lagi, bukan tiruan seperti Origin, nggak apa-apa. Karena satu project yang benar itu ditiru sama mafia-mafia, bandit-bandit ini, bos-bos BO ini yang buat. Ya, ada project tiruan Origin datang ke Hong Kong gratis, ratusan orang dibayarin. Tujuannya ngapain? Tujuannya ingin ngerampok nanti. Ya, jadi Anda akan tahu nanti setelah kejadian. Makanya saya nggak mau ambil tiruan-tiruan Origin. Tapi begitu ada satu project baru dari exchange, satu exchange kripto yang transaksinya 50 triliun, ya saya putarkan dana saya di situ. Dan sekarang dana saya yang ada di Origin tidak saya tarik-tarik, saya putarkan juga di Origin. Jadi teman-teman bisa tahu ya, jadi seperti itulah. Inilah kenapa kami lakukan compounding. Kenapa? Daripada dana itu nganggur di Binance dalam bentuk USDT, dalam bentuk BTC pun naik nggak signifikan, lebih baik dana itu saya putarkan, dan dana yang ada di Origin saya tetap putarkan. Jadi untuk kita memutarkan uang kita bebas di mana-mana aja. Saran saya jangan di tempat BO-BO gitulah ya. Jadi itu saja teman-teman, semoga pagi ini tercerahkan, terpahami ya, karena kesibukan kami ya sibuk juga sih. Kalau kami keluar rumah rata-rata nggak ada postingan. Oke, itu saja karena pagi ini kami belum keluar, jadi bisalah sedikit kami share ya. Jadi jangan sampailah dibodoh-bodohin teman-teman ya. Anda sudah punya cari uang capek-capek, dana Anda dirampok nanti ya. Oke, itu saja. Salam passive income per 8 jam. Salam staking Origin. Salam dari kami, pemilik akun